Sobat-sobat lansia yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Aji. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan sobat-sobat saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, karena kita sudah terbiasa untuk melakukan protokol kesehatan ketat. Mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu sobat-sobat lansia yang saya hormati tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam video kali ini saya mencoba untuk membuat tema lain, yakni tema yang terkait dengan saat kita menjaga kesehatan dan imunitas fisik atau tubuh kita. Salah satu komponen penting adalah makanan. Nah, sekarang ini saya baru mendapat resep makanan yang cukup enak menurut saya. Namanya pepes tahu campur dengan pindang tongkol. Nah, ini saya perkirakan, saya duga kandungan kolesterolnya juga cukup rendah sehingga tidak bermasalah bagi sobat-sobat yang kebetulan menderita kolesterol atau asam urat yang cukup tinggi. Bisa saya coba sendiri, ya tidak ada masalah. Nah, sobat-sobat yang saya hormati, kalau nanti resep ini ternyata cukup baik, enak, silahkan dicoba. Dan saya mencoba dengan sendiri saja, saya coba dan alhamdulillah, puji syukur, lumayan juga nikmat rasanya dan bisa saya makan beberapa kali sekali masak ini. Mari kita lihat, kita saksikan bagaimana proses masak pepes tahu pindang tongkol ini. Mari. Sobat-sobat lansia yang saya hormati, adapun bahan-bahan dan bumbu untuk pembuatan pepes tahu pindang ini adalah tahu. Ini kalau saya tadi beli di Pasar Kolombo, Jalan Kaliurang, Sleman. Satu besar ini 1.000, jadi saya beli tadi 7.000 rupiah. Kemudian ada pindang tongkol, harganya 5.000 dapat 2 buah. Kemudian ada telur 2 butir, per butirnya 1.500, jadi 3.000 rupiah. Bumbu-bumbunya antara lain ini bawang merah, bawang putih, cabai, saya cukup satu saja. Ini ada bumbu masak dan garam. Kemudian ada saya iris-iris lengkuas supaya aromanya menyegarkan di dalam pepes, sehingga bau amis dari pindang bisa ternetralisir dengan aroma lengkuas. Kemudian ada daun kemangi, ini daun kemangi. Daun kemangi, kemudian untuk pembungkusnya daun pisang. Total semua biaya pembelian atau pengadaan bahan-bahan dan bumbu pepes pindang tahu ini itu kira-kira 25.000 rupiah. Itu sudah termasuk nanti untuk menumis minyak. Dan mari kita mulai prosesnya. Yang jelas nanti akan kita jelaskan. Ada pertama ditumis dulu bumbu ini sehingga layu, baru diulek, kemudian dicampur dengan tahu yang kita ulek juga, dan nanti dicampur juga dengan telur, kemudian pindang tongkolnya kita suwir-suwir, kita nanti masukkan dalam adonan tahu bumbu dan juga dengan daun kemanginya. Mari kita mulai dengan memasaknya. Jadi pertama-tama akan kita tumis bumbunya. Saya menggunakan 4 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah dan 1 cabai. Ya. Kita tumis sampai layu.
ya. Sampai layu ya. Kemudian bumbu tadi itu kita ulek. Ya, sampai lumayan lembut gitu. Ya, ini ya. Nanti akan kita campurkan di tahu yang juga akan kita haluskan. Kita langsung haluskan di tempat tahu tadi. Kemudian tahunya kita haluskan juga ini. Kita haluskan. Setelah halus, kemudian kita campurkan dengan tumisan bumbu bawang merah, bawang putih, cabai tadi yang sudah halus. Kemudian kita tambahkan juga garam secukupnya. Garam secukupnya. Bumbu masak juga secukupnya. Kemudian kita aduk lagi. Nah, kita campurkan juga nanti dengan telurnya. Ini telur, pindang, tongkol, dan tahu, dan bumbu sudah dicampurkan semua. Nanti menyusul daun kemangi juga akan kita masukkan. Kita lanjutkan ngaduk supaya rata ya. Sobat-sobat lansia yang saya hormati, jadi dari adonan 7 buah tahu, kemudian 2 butir telur dan 2 ekor ikan pindang tongkol, itu dengan ukuran seperti ini, itu bisa menjadi 15 bungkus. Nah, kita akan rebus, kukus ini ya. Kita akan kukus selama 20 menit. Nanti kita saksikan bagaimana hasilnya, bagaimana jadinya. Yang jelas makanan pepes tahu dengan ikan tongkol ini nilai nutrisinya cukup tinggi. Kita tahu tahu mengandung protein nabati, kemudian ikan tongkol juga mempunyai kandungan omega 3, ada proteinnya, dan sebagainya. Apalagi kemangi juga memiliki khasiat yang cukup bagus. Bisa kita lihat, bisa kita tanyakan di beberapa sumber bahwa kemangi mempunyai kandungan nutrisi yang bagus sekali. Jadi saya kira dengan membuat pepes tahu dengan pindang ikan tongkol akan menjadi teman kita menyantap nasi atau sumber karbohidrat yang lain dengan enak dan nyaman, dan yang pasti sangat cocok untuk tubuh kita sebagai lansia. Mari kita tunggu. Dan sekaligus nanti akan kita lihat bagaimana jadinya ya. Sobat-sobat lansia yang saya hormati, alhamdulillah pepes tahu ikan tongkol sudah matang. Ya, cukup bagus ini teksturnya, bentuknya tahu kayak padat itu ya, apalagi karena tadi ditambah dengan telur jadi tambah padat ya. Dan coba kita rasakan ya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, campuran antara tahu, ikan pindang tongkol, telur,
daun kemangi. Nih ada juga apa namanya itu lengkuasnya, jadi wangi aromanya dan menyegarkan. Insya Allah sehat. Dan tadi ya, dengan mixture atau campuran bahan-bahan tadi, sambil tadi saya cari-cari informasi mengenai manfaat dari tahu, ikan pindang, daun kemangi, itu ada beberapa manfaatnya ya. Misalnya kalau tahu, itu termasuk bahan makanan yang berkalori rendah. Bagus untuk yang ingin menurunkan berat badan, karena makan tahu cukup mengenyangkan, tapi kalorinya rendah. Kemudian juga rendah lemak dan kaya protein. Kadar natrium rendah dan hampir tanpa kolesterol. Nah, ini yang penting, tanpa kolesterol. Bagi sobat-sobat lansia yang punya kolesterol cukup tinggi, ini makanan cukup baik, tahu untuk dikonsumsi. Tiap hari kalau tidak bosan, bisa. Kemudian kayakan zat besi, magnesium, tembaga, fosfor, kalsium, kalium yang baik. Kemudian vitamin C yang signifikan jumlahnya, tiamin, riboflavin, dan vitamin B6. Nah, untuk kesehatan, apa manfaat tahu bagi kesehatan? Yang pertama, bisa menurunkan kolesterol jahat ya. Ya, low density lipoprotein. Itu bisa turun kalau makan tahu. Kemudian yang kedua, bermanfaat bagi penderita diabetes tipe 2. Menurunkan risiko terkena kanker prostat dan payudara. Nah, ini bagi kita yang lansia biasanya ada aja yang kena ya. Mudah-mudahan bisa dihindari. Yang keempat, meningkatkan fungsi ginjal. Ya, berkat protein yang tinggi tadi, jadi fungsi ginjal bisa maksimum, bisa meningkat. Yang kelima, mencegah anemia. Zat besinya cukup tinggi tadi ya, karena tahu sebagai sumber zat besi yang bagus. Berikutnya adalah menjaga kesehatan kardiovaskuler jantung, ya. Bagus untuk penderita hipertensi. Kemudian mencegah osteoporosis, karena kayakan kalsium. Kita ini sudah banyak yang menderita pengerobosan tulang karena kekurangan kalsium. Nah, ini bisa menambah kalsium. Makan tahu. Mencegah menopause dini. 9, membantu mencegah kerusakan hati. Dan 10, menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, karena kalau pembuluh darahnya atau tekanan darahnya berkurang, menurun, tentu ada kaitannya dengan kesehatan jantung kita. Kemudian kesehatan otak juga bisa dibantu. 12, menjaga berat badan. Yang 13, mencegah penuaan, dan berikut adalah mengobati gout, encok ya. Ini bisa kita cari di website dari doktersehat.com. Nah, apa khasiat ikan pindang tongkol? Yang pertama, sebagai sumber protein hewani. 2, melancarkan saluran pencernaan. Ketiga, menetralkan darah tinggi. Nah, sama dengan tahu tadi juga bisa ikan pindang tongkol ini atau pindang ikan tongkol ini menetralkan darah tinggi. 4, mengurangi risiko stroke. Ini bisa kita dapat dari website Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, apa manfaat daun kemangi? Nah, daun kemangi ini mengandung vitamin dan antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, dan analgesik. Bisa untuk obat batuk dan flu, menurunkan demam, solusi batu ginjal, meredakan sakit kepala, meringankan penyakit jantung, dan mengatasi stres. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi sobat lansia yang saya hormati, kira-kira itulah manfaat dari tahu
pindah ikan tongkol dan kemangi. Jadi campuran itu ketika kita jadikan pepes, maka akan menjadi teman baik yang sangat sehat pada saat kita menyantap entah sarapan atau makan siang atau makan malam. Baik, begitu saya kira yang bisa saya sampaikan dalam video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Sekali lagi, silahkan bagi kaum sahabat-sahabat lansia yang merasa informasi bermanfaat bisa di-share ke yang lain, anak, cucu, mantu, tetangga, teman-teman, yang dan sebagainya. Dan sekali lagi, kalau memang bermanfaat, silahkan subscribe ya. Silahkan subscribe. Dan jangan lupa juga memberikan komentar. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan minatnya untuk melihat video saya kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, dan tetap happy. Salam lansia.